Dia benar-benar masih cengok aja karena dia kaget banget gak ada siapa-siapa, tapi pintunya bisa ketutup sendiri di depan mata dia dan itu jelas banget. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Shirantoynet. Kalau kalian udah nonton nih video sebelumnya yang membuka kotak di book jam 3 pagi yang benar-benar serem banget, yang dimana kotak itu, kalau kalian belum nonton, kotak itu tuh isinya arwah guys, roh iblis, dimana kotak itu akhirnya dia buka, terus kayaknya arwah itu ada di dalam rumahnya dan rumahnya tuh menjadi terkutuk. Nah, saat dia lagi bikin itu kemarin terakhir, tiba-tiba silver play buttonnya tuh jatuh dan membuat dia takut banget ke rumahnya, dan akhirnya dia kayaknya nginep di rumah saudaranya. Dan hari ini aku akan update tentang rumahnya yang terkutuk semuanya, udah aku catat semuanya, dan ini benar-benar serem banget guys. So langsung aja kita mulai. Jadi abis dia nginep nih di rumah saudaranya karena dia benar-benar udah ketakutan bang. Kenapa ada kayak, aku jadi takut, tiba-tiba kayak aku merasa ada rambut tapi nggak ada rambut. Oke, aku halusinasi. Oke, jadi kayak si YouTuber ini akhirnya dia memutuskan untuk pulang nih ke studionya karena dia merasa, oh udahlah kayaknya aku harus pulang nih ke studionya karena kemarin kan dia udah takut banget kan. Akhirnya dia udah pulang nih, bukan ke studionya aja sih, ke rumahnya, tapi dia menuju ke studionya nih guys. Nah, tapi pas dia lihat studionya, boxnya itu benar-benar masih kebuka, terus juga silver play buttonnya juga masih jatuh, jadi masih nggak ada apa-apa dulu. Tapi dia tuh kaget banget saat dia melihat boxnya itu, dia tutup. Terus dia nggak sadar nih, dia baru sadar pas lagi editing, itu bener-bener di dalam boxnya itu kayak ada scratch gitu guys. Jadi kayak ada orang yang menyakar box tersebut. Itu bener-bener serem banget gak sih guys? Jadi jangan bener-bener ada makhluk yang serem banget yang punya cakar yang serem kayak gitu kan, berarti kan makhluk itu iblis yang jahat gitu aku berasanya. Nah, silver play-nya juga masih jatuh dan akhirnya dia pasang lagi di situ karena dia merasa, aku dapetin silver play ini susah-susah, aku nggak bakal biarin roh iblis itu atau roh jahat itu kayak jatuhin silver play-nya. Dia masih kayak tenang-tenang aja karena masih siang kali ya guys, dan dia mikir mungkin gue paranoid aja nih kemarin, kayak mungkin dia ketakutan sendiri, jadi sebenarnya nggak ada apa-apa. Mungkin karena dia buka kotak yang udah dibilang kalau misalkan itu isinya iblis, terus dia jadi ketakutan sendiri, apalagi saat dia bukanya jam 3, jadi dia berpikir dia paranoid doang. Akhirnya dia santai-santai aja tuh, akhirnya dia kayak udah ya di rumahnya seperti biasa aja. Sampai tiba-tiba itu kan day 1 nih guys. Day 2 itu tuh jam 10-an ya, jam 10 PM itu benar-benar mulai ada hal-hal yang menyeramkan banget dan yang kayak nggak wajar gitu guys. Nah, ini saat dia lagi nonton TV, tiba-tiba tuh TV-nya nggak bekerja sama sekali, dan kayak dia coba deh matiin lampu, kenapa ya TV-nya tuh nggak bekerja. Dan by the way dia punya seekor anjing aja, jadi dia tinggalnya tuh cuma sama seekor anjingnya dia. Akhirnya dia matiin lampu, tapi dia melihat TV-nya itu bukan kayak mati gitu guys, tapi TV-nya itu nyala tapi mengeluarkan black screen. Jadi screen-nya tuh hitam tapi itu nyala guys, tapi screen-nya tuh hitam. Nah, dia juga udah gak nyaman tuh karena kan dia matiin lampu untuk melihat TV tersebut. Tapi saat dia matiin lampu, dia merasa kayak ada seseorang yang ngeliatin dia dari kejauhan, ngeliatin dia sendirian. Itu dia udah mulai kayak paranoid sendiri kayak gitu guys. Nah, saat dia udah gak nyaman dan dia merasa diliatin, terus akhirnya dia udah cabut pasang tuh TV-nya sampai TV-nya akhirnya aktif lagi, bisa digunakan lagi. Tapi hal itu cuma berlalu begitu aja ya guys, day 1. Tapi mulai kayak, kok kayaknya di rumahku ada yang aneh, kok kayak peralatan rumahku tuh ada yang mencurigakan gitu guys. Nah, terus ini day 3 jam 11:30 PM, jadi udah malam juga. Dia tuh pergi dari rumah nih, bukan dia pergi dari rumah, pokoknya dia pergi keluar rumah. Terus tiba-tiba saat dia pulang, dia tuh kaget. Jadi rumahnya itu bisa ngelihat studio dia dari depan. Tiba-tiba kok studionya tuh nyala lampunya, apalagi nyala lampunya tuh serem banget guys. Warna lampunya tuh merah, jadi tuh kelihatan dari luar itu serem. Padahal dia yakin banget kalau misalkan dia itu udah matiin lampu dari studio tersebut. Tapi tiba-tiba pas dia lihat dari depan, kok studio gue nyala ya lampunya. Dan ini tuh nggak terjadi sekali, ini terjadi 2 kali guys. Tapi yang sekali itu dia nggak shoot, yang kedua akhirnya dia shoot ini, dan dia benar-benar lihat dari depan lampunya nyala, padahal dia udah benar-benar yakin bahwa lampunya itu nggak nyala. Dan itu udah terjadi 2 kalinya itu di 3 hari belakangan ini. Bayangin 3 hari udah terjadi 2 kali. Berarti kan udah kayak semenjak kotak di book itu kebuka,
hal-hal yang aneh tuh mulai terjadi terus. Apalagi kotak dibuka itu kan dibuka di studionya, jadi kemungkinan jangan-jangan roh iblisnya itu memang menetap di studio dia gitu guys. Tapi itu semua berlalu begitu aja juga. Terjadinya day 4 nih, jam 3:48 AM. Jadi ini udah subuh. Zoe itu anjingnya kayak marah terus. Kalian bisa denger di sini, kalian dengar. Dia tuh kayak ada sesuatu gitu guys, padahal itu udah subuh. Dan di situ kayak dia udah mencoba untuk nenangin anjingnya, tapi tiba-tiba pagi-pagi dia lihat anjingnya itu matanya benar-benar bengkak, mukanya tuh benar-benar bengkak banget guys. Mukanya bengkak, matanya bengkak, benar-benar itu real banget karena dia ada videonya di sini, kalian bisa lihat. Nah setelah dia lihat anjingnya itu, dia benar-benar langsung takut banget. Akhirnya dia langsung pagi-pagi ke dokter hewan untuk ngecek kondisi anjingnya. Tapi anehnya, tahu nggak sih, dokter hewan itu malah bilang kalau anjingnya itu hanya kayak tersengat lebah. Dia tuh ingat banget kalau misalkan subuh tadi anjingnya marah-marah, anjingnya tuh masih nggak kenapa-napa dan nggak ada lebah di dalam kamarnya dia. Dia kan bukan tinggal di luar, bukan tinggal di kebun, bukan tinggal di taman. Dia kan tidur sama dia dan nggak ada lebah sama sekali. Dan menurut dia itu nggak masuk akal kenapa anjingnya bisa bengkak. Dan menurut dia juga jawaban dari dokter hewan itu nggak masuk akal. Nah dia udah mulai curiga nih, apakah ini tuh ada hubungannya terus ya sama kotak dibuknya itu. Karena kadang-kadang kalau misalnya film-film serem juga, kayak kalau ada setan, itu tuh anjing paling peka, hewan-hewan paling peka, dan hewan-hewan yang akhirnya mendapatkan dampak negatifnya itu guys, karena kepekaannya. Akhirnya itu juga berlalu begitu aja, sampai tiba-tiba ini day 5, dia kayaknya udah agak siang-siang nih guys, nggak malam lagi. Dia dengar bunyi di kamarnya, dan dia dengar sendiri, dia dengar kayak pintu di WC-nya dia atau klosetnya dia gitu guys. Terus tiba-tiba dia kayak udah capek banget, dia ngerekam, terus dia kelihatan banget di situ dia sendiri, nggak ada siapa-siapa. Dia malah bilang, ayo tunjukin siapa dari kamu, kalau ada kamu di sini tolong berikan aku tanda. Kayaknya dia udah capek banget gitu guys. Terus tiba-tiba nggak lama setelah itu, kalian bisa lihat di sini pintunya itu benar-benar ketutup sendiri guys, kayak ketutupnya pelan-pelan gitu. Dan kalau kalian dengerin sebelumnya lagi, kalian coba rewind sebelumnya lagi, sebelum pintunya itu bunyi nyet, sebelum pintunya itu tertutup nyet gitu, itu ada suara ketokan kayak, itu baru pintunya kayak gini. Coba kalian denger. Dan di situ dia benar-benar masih cengok aja karena dia kaget banget gak ada siapa-siapa, tapi pintunya bisa ketutup sendiri depan mata dia, dan itu jelas banget setelah dia minta tanda tersebut. Akhirnya dia mencoba untuk masuk ke dalam toilet tersebut dan benar-benar gak ada siapa-siapa, dan dia buktiin juga itu benar-benar gak ada benang, gak ada tali untuk menggerakkan pintu toilet tersebut. Nah terus guys, itu berlalu begitu aja lagi sampai akhirnya day ke-6. Itu mulai dia dengar yang aneh-aneh lagi, tapi kali ini dia ke arah kayak studio gitu guys. Tiba-tiba studio dia lihat nyala lagi, padahal dia yakin banget studionya itu udah mati, tapi kali ini dia lihat dari dalam guys. Terus di sebelah studio itu ada kayak kamar tamu guys, tapi kamar tamunya itu nggak pernah dipakai, itu isinya udah kayak gudang buat dia, tapi itu juga lampunya nyala guys. Tapi kalau misalkan di studionya itu tuh aku merinding banget karena lampunya tuh warna merah gitu, kayak gaya dia memang menyimpan untuk tempat iblis tuh kayak suka banget gitu. Kalau misalkan ada di studio dia yang berwarna merah itu, aku benar-benar langsung merinding guys. Terus akhirnya dia mencoba untuk masuk ke studionya, dia mencoba untuk matiin lampunya. Nah pas dia mau pergi, dia lihat, terus dia udah masuk, dia merasa serem banget, dia udah gak kuat sama semua ini, dia merasa terus diganggu. Akhirnya dia kayak, aku udah gak kuat lagi, dia turun ke bawah, dia kaget banget. Karena dia itu sebelumnya memang dari tadi tuh ngedengar kayak ada suara pintu-pintu kabinet yang ada di dapur itu kayak bunyi-bunyi kayak gitu. Nah pas dia ke bawah, tiba-tiba lemarinya itu kebuka guys, lemari yang ada di dapurnya dia. Itu kan udah jelas banget dong kalau dia ingat banget itu lemari ketutup, tiba-tiba kebuka, itu benar-benar kayak rumahnya udah terkutuk guys, kayak setan itu udah ngamuk gitu di rumahnya dan pingin membuktikan keberadaan si setan itu. Dia udah capek banget, dia udah kayak aduh kayak ini tuh apa sih gitu sambil ngeliatin lemari dapurnya dia yang kebuka itu. Tapi tiba-tiba nggak berapa lama ini ada sesuatu yang pecah, entah ini gelas atau piring, itu benar-benar pecah depan wajahnya dia, dan dia benar-benar lagi ngerekam, bukan depan wajahnya sih, maksudnya depan matanya dia tuh benar-benar pecah guys. Dan di sini dia langsung ke atas, dia udah nggak sanggup lagi, benar-benar nggak sanggup banget. Dia memutuskan untuk kayak udah siap-siap pakai sepatu segala macam untuk siap-siap pakai baju yang benar untuk keluar dari rumah karena dia udah bingung gitu. Tapi dia tetap nyalain kameranya nih guys supaya kayak bisa kerekam apapun kejadian itu. Tapi tiba-tiba dia itu kayak ada Alexa itu jadi kayak Google aku nih.
Jadi dia bisa kayak Google Assistant, aku kelihatan nggak dari sini. Jadi Google Assistant aku juga dia tuh bisa kayak kalau disuruh-suruh dia bisa jawab sendiri, tapi kalau misalkan nggak disuruh ya dia nggak jawab. Nah itu juga terjadi sama si Alexa ini. Si Alexa itu nggak disuruh apa-apa, tiba-tiba si Alexa itu kayak disuruh untuk nyalain lagu, dan lagunya itu benar-benar serem banget yang kayak Don't Worry kayak gitu-gitu guys. A love song. I thought you'd never ask. Your circuits are fused. You're feeling confused. But I'll be right here to lend you an ear. I didn't ask Alexa to sing anything. I'm getting out of here, guys. I'll get back to you soon. Akhirnya dia memutuskan untuk udah dia pergi dulu dari rumah itu, dan udah videonya di-cut sampai situ doang. Dan menurut aku itu adalah hal yang benar-benar paling menyeramkan sih ini untuk dia ngebuka kotak ini, karena ini lebih menyeramkan daripada mystery box atau beli hal-hal aneh di dark web, karena ini dia membeli sesuatu roh iblis yang udah dibilang ini tuh roh iblis, roh jahat. Tapi dia beli dan sekarang rumahnya menjadi terkutuk. So sekian dulu guys dari aku kisah mengenai kotak di book ini yang merupakan kotak isinya arwah jahat, dan kalian jangan pernah membeli kotak itu atau mencoba untuk membuka kotak tersebut karena ini benar-benar bahaya banget. So kalau kalian suka video semacam ini, kalian boleh komen di bawah ini, atau kalian boleh DM Instagram aku ke @shira_antoinette. Kalian bisa chat aku di situ, DM aku di situ untuk next aku bikin konten apa lagi sih. Kalian juga boleh di highlight aku lebaran, kalian boleh isi kalian tuh lagi pingin apa. Kalau kalian beruntung nanti aku akan beliin hadiah lebaran buat kalian. So sekian dulu dari aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian udah nonton video ini, sampai jumpa.